dia bukan orang yang beriman, bukan orang Islam, walaupun mati syahid karena musibah atau karena kecelakaan, karena tenggelam, karena nggak ada apa-apanya. Karena perang juga, ya tidak mungkin orang mati syahid karena perang, sedang dia bukan orang Islam. Ya. Justru orang Islam itu kalau perangnya tidak membela agama, tidak mati syahid, malah dia diakui umat Nabi kan. Nabi mengatakan, laisa minna mengkotala ya, ala asobiatin. Tidak termasuk umatku orang yang mati karena membela golongan, membela asobiah, dan tidak membela agama. Ya, walaupun perang tidak termasuk mati syahid. Yang dikatakan perang mati syahid itu perang membela agama Allah. Nah, mati dalam peperangan itu fisabilillah, mati syahid. Tapi kalau perang membela golongan tidak termasuk. Nah, mati tenggelam atau itu ya tadi syahid. Artinya yang mati syahid itu perlu diketahui itu semua orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman tidak punya mati syahid dalam arti yang dibenarkan, berarti nggak ada orang beriman. Maka yang dijamin masuk surga juga orang yang beriman. Orang mati syahid yang di jalan Allah itu dalam membela agama Allah itu jangan dikira mati, katakan jangan dikira orang itu mati, tapi hakikatnya dia hidup di sisi Allah mendapat rezeki yang lebih baik gitu. Apalagi bagaimana alam kuburnya orang yang mati tenggelam di laut atau kebakaran? Maksudnya bagaimana gimana? Itu kuburnya yang inti lah. Itu masalah kuburnya di mana sudah saya terangkan. Alam kubur itu alam gaib. Jangan nanyakan gimana. Orang yang mati tenggelam di laut, ya, apalagi dimakan ikan sisa, nah kuburnya di mana itu? Ya, dimakan tenggelam dalam laut, bisa ditintaskan nanti mati dikubur, kuburnya enggak ada dimakan ikan. Wes, nah kuburnya yang di padahal iwake ora dikubur malah digoreng uang. Allah dapat pahala kan Allah. Kalau niatnya kepingin disebut dia orang alim, disebut dia orang alim. Kalau dia kepingin disebut orang dermawan, ya jadi orang disebut dermawan. Bahwa ketika kamu mati sudah diberi sambutan kehilangan seorang dermawan yang suka membangun, menolong orang-orang tidak punya di negeri ini. Nah, sudah disebut, tapi niatnya ya kadang biar dapat sebutan itu. Lah itu semua sudah didapat. Maka dari Allah kamu nggak akan dapat, karena yang kamu inginkan sudah didapat. Jadi, maka yang penting itu kita mendoakan kalau ada yang kamu tanyakan seperti itu, ya mudah-mudahan dia masuk orang yang mati syahid yang diridhai oleh Allah. Tapi hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Ya, maka itu kita doakan, ya, mudah-mudahan dia termasuk orang yang baik, nantinya mati syahid dapat ridho di sisi Allah. Ya. Apalagi saya dan ibu saya sering mendapat mimpi tentang simbah putri yang sudah meninggal, dan simbah saya yang meninggal itu terlihat bahagia dalam mimpi itu. Apakah artinya simbah saya itu wafat dalam keadaan husnul khotimah dan diberi tempat di surganya, mengingat selama beliau hidup di dunia dulu simbah saya ini orang yang terzalimi. Nah, kalau mimpi itu tidak bisa jadikan pedoman, nggak ada. Maka kalau Nabi menuntunkan kalau kamu menimpi yang baik atau kamu ngelilir nanti bangun doa pada Allah, mudah-mudahan mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi kalau pemimpi yang jelek, bangun, ya nanti ambil meludah kan, di samping itu berdoa mudah-mudahan ini jelek ini hanya dalam mimpi. Hanya nggak bisa dari patokan mimpi itu alamat begini begitu nggak bisa. Kecuali Nabi, kalau Nabi itu mimpinya itu wahyu. Ya, kalau kita mimpi itu manusia biasa seperti kita itu mimpi jangan dianggap itu semua itu alamat seolah-olah benar dalam mimpinya. Nah kalau mbahmu tadi gitu ya berarti mimpi baik ya didoakan mudah-mudahan simbah saya di sana hidup lebih mulia daripada hidup di dunianya. Didoakan yang baik begitu. Jangan terus wah mbahku aku mimpi mbahku ning swarga. Nah hidupnya bahagia, nikmat,
Nah, belum tentu kita itu. Kalau memang betul begitu ya mudah-mudahan hidup dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi jangan terjadi pegangan. Ya. Mimpi dari pegangan Allah betul. Nanti jadi pada hal yang itu kurafat. Apalagi ada lagi yang mimpi parani baik.